Halo, selamat malam. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Halo Mbak Ruth. Halo Dek, baru mulai juga nih live-nya. Agak sedikit mundur karena tiba-tiba di samping rumah ada acara. Ya wes, akhirnya mundur dulu karena acara yang persis di samping rumah. Jadi setelah datang dan suara-suaranya sudah hilang baru bisa live. Namaste Mbak Ruth. Namaste. Assalamualaikum Mbak Eti. Halo Mbak Helvita. Apa kabarnya di sana? Halo Mas Iwan. Mbak Meme. Terima kasih udah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mbak Eti, bagaimana kabar honeymoonnya? Aku nggak berani ganggu ya Mbak. Pengen WA tapi kok gimana begitu tuh. Terus katanya kalau begitu mau di WA nggak usah gangguin katanya. Ya wes. Akhirnya nggak aku WA deh. Halo sob, salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah join. Wih seru. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Mbak. Minggu depan aku mau pengen tahu ceritanya soal honeymoon. Kayaknya sudah hampir 21 hari, itu mungkin nanti hari Selasa gitu ya. Senin apa Selasa apa Rabu gitu nanti. Rabu aja deh. Nanti aku WA ya Mbak. Pokoknya minggu depan. Hari Senin aku WA. Halo semuanya. Terima kasih sudah join. Ada orang-orang baru, ada Mbak Sri, ada siapa lagi ya? Ada banyak orang baru nih kayaknya. Halo Mas Yaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei. Terima kasih sudah hadir Mbak Yaku. Maaf ya Mbak Ruth, agak terlambat sedikit karena tiba-tiba ada undangan untuk makan nasi kotak di sebelah rumah. Ada apa namanya, kalau orang kampung namanya kenduren. Jadi makan-makan karena ada yang mau nikahan. Sekalian malam Jumat, sawalan, sama yasinan malam Jumat. Sekaligus tadi baca Ar-Rahman dan makan nasi kotak. Akhirnya makan nasi nih. Mas Iwan, gimana kabarnya Mas Iwan? Halo Mas Darwin, pagi Mas Darwin, selalu pagi biar semangat. Mana ada Mas Eko kah ini? Halo Mas Eko, sampai ketemu besok loh ya. Bawa hadiah terbaiknya. Besok kita selamatan. Senang sekali bisa makan nasi hari ini. Biasanya nggak makan nasi sih, besok makan nasi lagi. Baik, alhamdulillah. Sudah dicoba relaksasi energi ya, Mas Iwan, sebelum masuk ke cahaya. Jadi kalau bisa lebih mudah tenang, masuk ke cahayanya jadi apa namanya, pengalamannya itu lebih kaya gitulah. Ada sensasinya, ada rasanya, ada pikiran ini itu bisa teramati semua gitu. Dan jadi lebih kaya, bisa kelihatan semuanya gitu. Nah malam ini saya mau cerita mengenai pengalaman saya diajar sama orang tua. Bapak saya sendiri dari umur 5 tahun sampai 2 bulan yang lalu sebelum beliaunya mudik. Dan saya pengen sharing mengenai sebuah hal yang banyak sekali dibahas. Beberapa saat yang lalu itu ngobrol sama Bang Sander, kemudian sempat juga sharing di ngobrol-ngobrol di live-nya Bang Sander, terus ada di live-nya beberapa orang yang lain lagi begitu. Nah ini yang dibahas itu antara dunia spiritual, dunia supranatural, dan dunia
supernatural dan dunia supernatural dan dunia supranatural. Apa sih perbedaan di antara ketiganya dan bagaimana membuat ketiganya itu jadi bisa digabungkan, dialami dengan lebih baik. Karena buat yang bersyariat secara ortodok, baik itu syariat Islam, syariat Kristen, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, itu banyak sekali yang bilang bahwa jangan masuk ke dunia yang lain selain dunia spiritual. Jadi harus spiritual. Nah, biar gak kelamaan, saya mulai dari sekarang. Terima kasih sobat sekalian sudah hadir di live RTD Channel. Dan maafkan kalau live-nya ini agak sedikit mundur. Lama sih, mundur 1 jam karena kebetulan di sebelah rumah saya nih ada acara kenduren. Nah, kalau ada acara kenduren itu musiknya sholawatannya itu kenceng banget, jadi sampai kedengeran di live sini. Dan juga kan aku harus datang ke sebelah begitu. Selain tetangga dan juga ada banyak makanan yang luar biasa enak. Jadi akhirnya live-nya ini agak sedikit mundur sampai jam 8:30. Terima kasih sobat sekalian sudah mau nunggu. Terima kasih sekali sudah bergabung di sini. Mari kita belajar bersama bareng-bareng supaya nambah referensi dan kita saling berbagi referensi supaya tingkat keimanan kita ini bisa terjaga dan kalau bisa selalu naik. Karena kalau kita punya banyak referensi, kadang-kadang kita bisa tahu bahwa ternyata kita itu sudah di sebuah tingkatan yang jauh sekali di atas, bukan ada di bawah. Dan karena iman itu seperti meja yang kakinya 4, jadi konstruksinya itu harus jelas. Kaki-kakinya itu harus ada semuanya dan harus kita cek, oh bahwa benar ada kaki-kakinya, jadi dia selalu tegak berdiri. Yang mau saya share itu adalah informasi yang saya dapatkan dari kecil sampai sekarang mengenai bagaimana dunia spiritual, dunia supernatural dan dunia supranatural dan bagaimana ketiganya bisa dijalankan dengan baik. Sebelum saya sharing tadi saya mintakan ACC mengenai materi ini kepada navigator yang ada di dalam diri saya, navigator yang ada di dalam diri sobat sekalian yang berada di dalam bagian PCT. Dan saya berterima kasih sekali buat para master, para guru-guru, para orang tua, leluhur yang sudah memberikan kesempatan buat saya, buat kita semua, buat sobat semua, sehingga bisa nyampe di saat ini sekarang dan kita bisa belajar bersama mengenai spiritual dan supernatural serta supranatural. Apa sih itu? Mari kita pelan-pelan kita bahas. Di akhir nanti saya mau ngajak sebuah pengalaman yang dari sekarang juga sebetulnya sudah ada saya share energinya, dan untuk bisa merasakan energinya selama beberapa jam ini ada hashtagnya tetap sama RTD CKS on, RTD hashtag CKS on, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya ajak mengalami apa yang saya ceritakan tadi, bahwa nggak ada lagi keterpisahan dunia, hanya satu dunia. Tapi bagaimana menuju ke sana dan bagaimana membuat satu dunia ini menjadi selalu ada terus-terusan, selalu ada terus-menerus sepanjang waktu, dan dia tidak terpisahkan antara ketiganya, dunia yang spiritual, supernatural, dan dunia supranatural. Nah, sobat pasti sering dengar bahwa pembahasan saya ini tentunya mengenai spiritual science fiksi. Kenapa saya bilang fiksi? Karena sumber informasi yang saya dapatkan ini bukan dari jalur media yang mainstream, bukan saya sekolah di sebuah tempat, dan saya juga bukan seorang yang pintar dan bisa membaca kitab begitu, dan saya juga bukan lulusan sekolah atau diajarkan oleh guru yang mainstream yang silsilah keilmuannya itu jelas sekali. Saya pakai yang fiksi, yang silsilah keilmuannya itu entah berantah, bukan hanya di dimensi sini tapi di dimensi ke sana. Dan supaya mudah saya bilang ini hanya cerita fiksi. Jangan percaya cerita saya, tapi percayalah cerita-cerita yang ada di luar sana, yang ada di kitab suci kita masing-masing. Dan kalau perlu percayalah
hanya kepada Tuhan yang ada di dalam diri. Jangan percaya dengan saya. Karena ini hanya cerita fiksi, sob. Itu penting sekali. Karena beberapa kali banyak orang yang bertanya kepada saya, misalnya kemarin yang bagian PCT itu yang saya share di YouTube. Jadi kalau misalnya hari ini saya live begini, saya record, kemudian saya upload juga di YouTube RTD Channel. Jadi sobat juga bisa lihat recordingnya, rekamannya itu di YouTube. Dan kemudian ada beberapa orang yang WA saya dan tanya sumber informasi tersebut dari mana begitu. Dan saya menjelaskan bahwa sumber informasinya adalah dengan metode yang saya pakai itu metodenya channeling, kemudian Navi Search, maksudnya Navi Search itu bertanya kepada navigator dalam diri, terus channeling kepada Akasa, Akashic Record, dan beberapa Archangel. Tapi jangan khawatir bahwa hal tersebut sesat, karena itu hanya fiksi, hanya cerita fiksi saja. Saya kasih garis hitam tebal, boldly note, bahwa ini hanyalah cerita fiksi saja, jangan dipercaya. Nah, saya mulai ceritanya. Kalau kita di luar sana, itu banyak sekali yang bilang bahwa, oh ini cerita mengenai spiritual, ketuhanan. Oh ini cerita mengenai supernatural, mengenai hal-hal gaib. Apa sih supernatural itu? Terus ini mengenai supranatural. Apa sih supranatural itu? Dan kenapa sih kita kalau di Islam itu hanya boleh, nggak boleh yang lain selain dunia spiritual, karena dianggaplah sebagai syirik. Syirik itu menyekutukan Tuhan. Kalau selain keluar dari zona spiritual gitu. Tapi spiritual yang seperti apa? Supernatural yang seperti apa? Supranatural yang seperti apa? Nah, itu kita harus tahu juga. Spiritual itu adalah sebuah dunia, sebuah zona di mana kita terhubung dengan bagian spirit yang ada di dalam diri. Spirit itu PCT, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dikenal juga sebagai ruh, dikenal juga sebagai Atman, yang bagian-bagiannya itu ada jelas. Nah, kalau kita masuk ke sana, kalau kita berhubungan dengan bagian spirit ini, maka akan memunculkan, PCT ini kalau kita masuk ke sana akan memunculkan kecerdasan, disebut sebagai kesadaran. Yang muncul dari situ adalah kesadaran Tuhan. Dan ketika kita masuk ke situ, seharusnya itu dimulai dari kecil. Halo Mbak Lili. Itu seharusnya kita mulai dari kecil dulu. Karena master kita, Grandmaster saya, Grandmaster Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idola saya tuh ya, itu bilang bahwa kita memulai hidup ini dimulai dari bagian spirit, dari mengenal bagian PCT tersebut, bagian spirit. Namanya awaluddin ma'rifatullah. Awal dari kehidupan, awal dari segalanya adalah kenal Tuhan. Nah, kenal Tuhan itu kalau di dalam yang paling dekat, cara tercepat untuk mengenal Tuhan adalah dengan masuk ke dalam diri kita. Jalan terdekat untuk mengenal Tuhan adalah masuk ke dalam diri kita dan tersambung kepada bagian PCT, percikan cahaya Tuhan. Sepercik cahaya Tuhan yang diberikan langsung kepada kita sebagai sebuah petunjuk sebetulnya bahwa Tuhan itu ingin dikenali. Malah banyak orang-orang yang ada di dunia spiritual dan sudah berinteraksi begitu dalamnya dengan si PCT ini, bilang bahwa Tuhan itu ingin dikenali serta Tuhan itu ingin mengalami hidup di dalam diri manusia. Karena itu dia taruh sepercik cahayanya itu di dalam diri kita. Nah, saya sudah tuliskan, saya sudah rekam dan upload video mengenai PCT ini. Saya taruh ada di di YouTube channel. Jadi pembahasan tiga seri pembahasan mengenai PCT itu akan ada di sana. Tapi tentunya saya potong-potong supaya durasinya nggak terlalu panjang. Kalau sekarang itu kalau nggak salah, besok itu kalau nggak salah 2B kalau nggak salah. Karena nanti itu sampai 3C kalau nanti akhirnya gitu. Sudah saya taruh di sana semua. Nah, kalau kita tersambung ke bagian PCT, percikan cahaya Tuhan, kalau ditanya seperti apa bentuknya, orang-orang yang bertanya bentuk ini
pastinya kacamatanya logika. Tapi ya memang begitu. Saya pun begitu. Kayak gimana sih PCT begitu. Karena itulah Master Muhammad bilang bahwa yang pertama kali dilakukan ini adalah masuk ke PCT dulu. Kalau kita masuk ke PCT, itu seperti cerita saya kemarin. Itu seperti ketika saya mengantar istri ke toko buah. Di mana sebelumnya itu saya sudah buka puasa dulu, sudah minum jus buah, kemudian makan buah-buahan, kenyang. Kemudian saya antarkan dia ke toko buah. Nah, di toko buah itu banyak sekali ada buah-buahan yang menarik gitu. Memang saya juga tetap tertarik dengan buah-buahan itu, tapi karena perut saya sudah kenyang dengan buah, akhirnya nggak kalap gitu. Beli oke lah beli, tapi nggak kalap juga mencoba. Sama ketika juga saya pergi ke sebuah pusat kuliner begitu dalam kondisi perut yang sudah penuh, atau ke mall gitu, perutnya sudah cukup terisi. Akhirnya sampai mall itu kan nggak kalap, mau semuanya dimakan. Nah begitu juga. Maksudnya Master Muhammad mungkin menurut saya ya adalah ketika kita masuk ke bagian PCT, terhubung kepada bagian PCT di awal hidup kita, itu akhirnya membuat jiwa kita ini, hati kita ini penuh. Di mana hati itu isinya ada lapisan terluar dari PCT yang namanya jati diri, kemudian ada 7 lapisan jiwa, kemudian ada bagian terluar dari logika. Nah, bagian hati yang disebut wahana ini, yang di dalamnya ada bagian-bagian itu dipenuhi lagi. Bagian-bagiannya, kekosongannya itu dipenuhi lagi dengan energi yang keluar dari bagian PCT. Disebut juga sebagai cahaya. Di setiap kitab suci itu dibilang bahwa Tuhan itu adalah cahaya. Karena nanti kalau merasakan atau masuk ke dunia spiritual, pasti dituntun untuk masuk ke dunia cahaya itu. Dan ujung akhir dari jalan cahaya itu, lorong cahaya itu, light tunnel itu adalah bagian PCT. Nah, kalau kita masuk ke situ, ini berarti kita mengalami sebuah pengalaman spiritual, katanya begitu kan. Pengalaman spiritual itu adalah pengalaman ketika kita sedang terhubung pada bagian spirit atau PCT. Barulah kita mengalami pengalaman spiritual. Nah, kalau keluar dari situ, berhubungan dengan bagian-bagian jiwa, karena ada banyak sekali sobat yang ada di sini, itu saya lihat perjalanan jiwanya itu sudah lama sekali. Pastinya juga perjalanan jiwa yang lama itu berasal dari kehidupan yang sebelum sekarang atau reinkarnasi yang sebelum sekarang. Nah, itu juga membawa informasi-informasi dari kehidupan yang lalu. Nah, ketika kita juga setelah keluar dari bagian PCT, kemudian masuk ke bagian lapisan-lapisan kesadaran jiwa ini, yang mana itu informasinya ada banyak, akhirnya kita dapat informasi. Kemudian saya juga pernah ketemu dengan seorang healer yang luar biasa sekali. Dia bisa mengakses informasi dari lapisan jiwanya ini. Ketika dulu dia hidup itu sebagai seorang healer, itu di waktu katanya sih setelah ngobrol dikonfirmasi, dan saya juga ikut ikut perjalanan, melihat perjalanan jiwanya, diajak maksudnya. Ternyata beliau seorang healer di beberapa kesempatan yang di beberapa kehidupan, misalnya ada di Atlantis atau di Jawa kuno, kemudian di luar negeri dia juga pernah hidup-hidup di situ. Dan ternyata juga dia starseed yang sudah lama ada di sini. Jadi dulu pernah hidup di planet lain, dan di situ dia juga sebagai healer juga. Nah, itu dia bisa mengakses informasi yang ada di bagian jiwanya itu dan kemudian dipakai. Nah, kalau dipakai informasi yang berada di lapisan-lapisan jiwa ini dan kemudian dipakai untuk tugas pelayanannya, dia kemudian memakai informasi yang dia dapatkan dari jiwa mengenai aktivitasnya di masa yang lalu ketika dia menjadi healer. Dan ternyata ada banyak informasi yang sekarang itu belum diketahui oleh dunia medis atau dunia kedokteran mainstream, tidak tahu mengenai hal-hal tersebut, tapi dia bisa lakukan karena dia tahu caranya. Dan saya pernah juga salah satu teman begitu ya. Nah, dia ini punya sebuah penyakit, saya lupa penyakitnya apa. Nah, dia ini cuman dikasih buah jambu ini, jambu klutuk itu, nggak dilepas, nggak dipotong-potong buah jambunya, cuman digulir-gulirkan aja di bagian yang sakit.
digulirkan di bagian sakit, dan yang sakit itu lama-kelamaan sembuh. Saya tanya, kenapa bisa begini? Apakah ini jambunya dikasih energi? Enggak. Ini jambu ini memang dalam sebuah kalau dipantik, dipicu energinya, kemudian dia menjadi spon, dia menarik energi negatif yang sesuai, tidak semua penyakit, tapi ada penyakit-penyakit spesifik gitu. Itu saya lupa. Udah lama sekali, itu di tahun 2011-an kalau nggak salah. Itu cuma digulir-gulirkan tuh di bagian sakit, kebetulan di bagian mana gitu ya. Sini kalau nggak salah. Digulir-gulirkan tuh jambunya gitu. Terus akhirnya bagian ini sembuh begitu. Dan itu banyak orang yang sudah berhasil dengan dia, dengan salah satu metode begitu, disuruh bawa sesuatu buah itu tadi, misalnya jambu kalau teman saya ini, kemudian digulirkan di sini dan bagian itu sembuh. Nah, saya jarang sekali menemukan hal itu gitu. Tapi dia lakukan itu, dia dapat informasi dari bagian jiwanya, dari kehidupan dia di masa yang lalu gitu. Nah, kalau dia bisa mengakses apa yang ada di dalam jiwa, akhirnya dia mengalami sebuah masuk ke zona supernatural ketika dia mengakses informasi-informasi yang berada di dalam jiwa tersebut. Itu disebut sebagai supernatural. Bukan hanya informasi, ada juga energinya. Karena jiwa ini juga pastinya berhubungan dengan pusat energi atau cakra yang ada di dalam tubuh kita ini. Itu bisa juga dimanfaatkan salah satu cakra dan diambil energinya, mendukung informasi yang berada di lapisan jiwa, kemudian dipakai. Entah ini untuk menyembuhkan, entah ini untuk mengobati atau membuat sebuah setting program energi atau yang lainnya lagi. Berarti dia memanfaatkan kemampuan supernaturalnya gitu. Buat yang mau merasakan energinya dan nanti juga saya ajak jalan-jalan masuk ke bagian-bagian dari diri yang tadi saya ceritakan ini, bisa diketikkan mulai sekarang. Saya sudah siapkan energi saya untuk memancing, untuk memantik aktifnya PCT yang ada di dalam diri sobat sekalian. Pin energinya adalah, tuliskan di kolom komentar RTD #CKS #on. Kalau kita dulu di alam ruh, kok nggak kerasa apa-apa ya, terus besok setelah mati ingat waktu dunia. Nah, ini tadi juga mohon maaf sekali mengingatkan, kalau nanti kita sharing, jangan lupa belajar dulu mengenai bagian-bagian anatomi dari diri. Mungkin yang dialami itu karena ruh itu kan PCT. Kalau kita nggak bisa hidup di dunia PCT, karena itu spesifik ada di Lauhul Mahfuz atau ada di dekat-dekat singgasana Tuhan. Nah, di level pertama, dimensi yang paling inti, disitulah tempat PCT. Jadi menurut saya kemungkinan kita untuk mengalami hidup di level ruh itu kemungkinannya bisa tapi kecil. Tapi yang terjadi adalah ketika kita hidup sebagai roh, mungkin bukan ruh. Roh itu kan jiwa ketika kita keluar dari tubuh. Nah, roh ini bisa juga mempunyai banyak informasi kan, dari informasi kehidupan kita di masa lalu, di masa sekarang. Kalau kita fisiknya sudah mati, expired date, rohnya ini keluar. Jiwanya ini keluar dan kemudian dia menjadi roh. Roh itu adalah jiwa yang tidak mempunyai tubuh fisik. Nah, ini baru bisa nyambung ceritanya begitu. Nah, kalau kita memanfaatkan apa yang ada di bagian roh, atau kalau sekarang ini jiwa kita, itu berarti kita sedang mengalami zona supernatural. Nah, kemudian ketika kita sudah confirm dengan apa saja yang ada di dalam diri, seperti kata Master Muhammad, Awaluddin Ma'rifatullah, masuk ke bagian PCT, kemudian kita pelajari apa saja yang ada di bagian jiwa kita. Akhirnya pelan-pelan juga kita pasti tertuntun untuk mulai melangkah keluar diri. Tapi ini adalah cara yang paling benar. Kalau sekarang kan nggak ada caranya, nggak ada kesempatannya, nggak diajarkan, tidak ada yang memicu, tidak ada yang mengingatkan untuk kita masuk ke dalam diri. Kita ini maunya keluar terus. Maunya melihat yang di sana-sana. Yang sini enggak. Yang kita urusin ini egonya orang lain.
Kita marah karena keinginan orang lain, tapi kita lupa bahwa di dalam diri kita ini ada ego, amarah, keinginan, lapisan diri palsu kita. Jiwa kita ini lapisannya itu kan ada 3. Ada diri sejati atau higher self atau true self. Itu adalah bagian jiwa kita yang berdekatan dengan jati diri, berdekatan dengan bagian PCT. Itu bagian yang ada di dalam diri sejati, itu adalah jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian bagian yang kedua adalah jiwa tenang atau nafs mutmainah. Jiwa tenang ini adalah pembatas antara diri sejati dan diri palsu. Diri palsu itu ada jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Nah, orang bilang jiwa tenang itu adalah sebuah pembatas yang nyata antara surga dan neraka. Kenapa begitu? Ketika kita mengalami diri sejati, itu seolah-olah seperti kita sedang masuk ke surga. Kalau kita sedang mengalami diri palsu, itu berarti kita sedang masuk ke neraka. Terus ada yang tanya, apakah tidak sebetulnya surga dan neraka tidak ada ya? Itu kok katanya ada di dalam diri. Saya nggak mau terjebak dengan membahas itu, karena mari yang kita bahas yang ada di dalam diri. Katanya kan surga itu ada di sana-sana. Nah, saya nggak punya kemampuannya ke sana-sana, mending ke sini aja, ke dalam diri, ngeliatin diri sendiri yang masih penuh dengan kepalsuan yang ada di pikiran, yang ada di diri palsu, ego, amarah, serta keinginan. Dan kalau bisa masuk sampai ke bagian terdalam, ketemu PCT. Dan dengan PCT ini didampingi oleh PCT, baru kita pelajari bagian-bagian jiwa kita. Jadi akhirnya kita mulai tahu, oh ternyata saya ini banyak egonya ya. Oke, saya ego itu bukan sekali-kali, tapi sering sekali keluar. Oke. Kemudian keinginan saya atas ini itu begitu tinggi. Oke juga. Terus amarah saya ini sering meluap-luap. Amarah yang sering meluap-meluap, ini membuat ada banyak hal-hal yang terjadi. Ego, amarah, keinginan yang begitu liarnya, ini membuat banyak hal yang terjadi, yang membuat hidup ini rasanya kayak di neraka. Nggak enak gitulah. Saking nggak enaknya ini kayak di neraka. Nah hanya bisa itu aja. Nah ketika nanti navigator itu sudah menyuruh kita keluar dari diri, masuk ke bagian-bagian lain di semesta ini. Misalnya kita mengalami perjalanan energi keluar diri akhirnya, tapi didampingin oleh navigator. Akhirnya kita mengalami sebuah pengalaman yang namanya supranatural, yaitu pengalaman keluar diri. Nah, akhirnya kita bisa tahu, oh ada ini, ada itu, ada apa-apa. Tapi kalau katanya Mbak Mega ini betul, dogma yang ada di sini nih, dogma yang ada di sini yang ditanamkan sejak lahir ini, itu membelenggu kita. Karena itulah harusnya belajar spiritual kalau mengikuti katanya Grandmaster Muhammad itu di awal, bukan di akhir. Kalau kita sekarang umur-umur seperti saya nih yang masih muda ini, harusnya lebih muda lagi dulu belajar spiritualnya. Nggak kayak mau umur 50, nggak seperti sekarang gitu, umur 30, 40 gitu. Malah ada banyak sekarang itu yang 60, 70 baru belajar spiritual. Tadi pagi saya itu teleponan dengan ngobrol, sharing. Kebetulan beliaunya itu ikut kelas saya, kelas private. Usianya itu 70 tahun. Tapi luar biasa sekali, dia masih ingin belajar. Dan dia itu bisa memakai handphone, Google Meet untuk kita ngobrol gitu, bukan hanya lewat video call di WA gitu. WA video call enggak gitu. Dia juga bisa belajar dia bisa TikTok, dia punya Instagram. Dia punya itu umur 70 tuh, 72 atau 73 gitu. Dan dia masih ingin belajar terus. Nah, sekarang kan seperti itu kita belajar spiritual. Kayaknya spiritual ini akhir dari segalanya. Padahal kalau menurut Master Muhammad itu adalah awal dari segalanya. Nah, awal dari segalanya kita belajar spiritual. Nah, kalau kita benar,
bisa belajar spiritual dari awal, akhirnya ada bagian spirit ini yang terus muncul. Yang energinya dari tadi ini saya coba trigger. Buat sobat sekalian yang sudah nuliskan RTD, hashtag CKS, hashtag on, ini energi dari diri saya ini, dari tangan saya ini akan memicu PCT di dalam diri sobat sekalian itu mengeluarkan energinya begitu. Sehingga akan ada mulai terjadi cakranya itu, pusat energinya itu mulai teraliri energi dari PCT dengan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, ketika sudah banyak dialiri, ini siapa yang mengajarkan ada hashtag RTD, hashtag CKS on, and healing on? Kok bisa tahu Mas yang ini? Mbak Putu Pratnyani. Ini siapa yang mengajarkan? Mbak Putu atau Mas Putu ini? Luar biasa sekali dia tahu rahasianya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali dia tahu. Nah, kalau kita bisa masuk ke bagian spirit, itu kita nggak akan ada lagi kebingungan. Sekarang itu belajar spiritual itu juga penuh dengan dogma. Kita dicekoi dengan banyak filosofi. Bahkan kita tidak diajarkan anatomi bagian diri mana yang harus kita datangi. Kita harus masuki mana, yang harus kita hubungi mana. Enggak begitu. Dibilang dunia spiritual malah kita ketemu dengan leluhur kita. Bukan bagian spirit. Enggak apa-apa. Itu mulai benar lah ya, sudah masuk. Tapi jangan, leluhur kita tuh ada di sana. Yang ada di dalam diri ini jiwa. Dan kita harus diajarkan juga oleh pembimbing kita anatomi diri kita. Sehingga kita tahu peta perjalanannya. Atau malah fasilitator atau guru kita atau master, kalau saya bilangnya fasilitator, itu njorokin kita. Dorong kita langsung masuk ke bagian spirit. Nah, kalau kita bisa masuk ke bagian spirit, itu barulah kita mulai belajar, dikasih tahu. Karena kita mengalami filosofi, kemudian kita jadi tahu bagian-bagian yang ada dalam diri kita. Ini belum kita masuk ke bagian spirit, ini sudah belajar mengenai, maaf yang sekarang, pikiran, perasaan, lapisan-lapisan jiwa. Iya, kalau itu langsung ke bagian yang tepat, jiwa tenang. Kalau jiwa ego, jiwa amarahnya terpantik, kemudian menganggap itu sebagai pembimbingnya, itu lebih repot lagi. Ada yang namanya sedulur papat limo pancer, yang itu adalah bagian jiwa kita. Kita yang jiwa ini yang dihubungi. Kemudian diambil informasinya. Ketika kita ketemu dengan bagian jiwa kita sendiri ini, maka itu bukan spirit ya, bukan PCT, bukan Tuhan dalam diri kita, bukan. Itu diri kita sendiri. Memang dia mempunyai informasi yang sangat luar biasa banyak. Ada kebijaksanaan, ada kesucian, ada pengalaman-pengalaman dari masa lalu. Tapi dia juga punya ego, amarah, serta keinginan. Karena itulah kita. Itulah makhluk. Bukan bagian itu. Tapi lumayan lah ya sudah masuk ke dalam diri. Seandainya saja ajaran dari Master Muhammad ini tidak disembunyikan. Tidak dikeluarkan, dijauhkan dari kita. Tentu saja ini yang membuat ini para dark worker ya. Sehingga kita tidak mengalami apa yang namanya kebangkitan spiritual di masa yang muda dulu. Kita baru dapatkan sekarang. Itu pun setengah-setengah. Nggak langsung ke bagian PCT. Nggak langsung ke bagian spirit. Akhirnya pemahaman kita juga jadi nggak konstruktif. Kesana kesini. Random. Kok mulai banyak sih yang menuliskan ini ya? RTD, CKS on, dan healing on ini. Siapa yang mengajarin ini? Ini agak-agak nyut. Padahal tadi maksudnya nggak ke healing ini. Ini ada yang ngajari ini berarti ini. Nah, kalau kita langsung masuk ke bagian PCT, akhirnya kita mulai bisa mengalami. Filsafat-filsafat itu kita ketahui bukan di awal. Tapi kita alami dulu.
baru akhirnya kita tahu penjabarannya yang mendekati logika lah, tapi menjauhkan dari aslinya, yaitu filsafat-filsafat tadi. Nah akhirnya kalau kita bisa langsung masuk gitu, kita baru juga mulai bisa belajar bagian-bagian dari diri kita. Tapi kita sudah bisa mengalami sendiri, kembali lagi ke bagian diri yang paling dalam, ketemu dengan navigator, itu juga bisa. Kalau sekarang enggak, masuk ke sini kena yang ini, masuk ke sini kena ini. Sama kayak Mas Adi ini, saya belum kenal Mas Adi ini, baru di sini. Masuk ini, sehingga dibilang hijab. Karena perjalanannya itu dari luar ke sini. Dan enggak ada juga fasilitator yang membawa masuk sampai langsung bagian dalam. Bagian PCT, enggak. Selangkah demi selangkah. Ketika beberapa langkah, tiba-tiba fasilitator atau pembimbingnya sudah mudik duluan ke Tuhan. Kalau enggak, menghilang. Akhirnya belajarnya di situ-situ terus. Karena enggak bisa diteruskan sampai ke dalam. Tapi oleh Master Muhammad, itu waktu dulu aslinya, itu ke bagian PCT, kita alami dulu yang namanya dunia spiritual. Baru kemudian supernatural berhubungan dengan bagian diri. Untuk kembali lagi ke bagian PCT bisa, karena kita sudah dari situ. Sudah pernah ke bagian situ dan bisa mengulanginya lagi. Bukan hanya kebetulan saja. Kalau cara yang kita lakukan sekarang kan, kita ini kualitasnya, ya kalau saya pribadi kualitasnya nggak seberapa lah ya. Kualitasnya hanya begitu-gitu saja. Energi juga cepat habis. Dipakai sedikit, kemudian dipakai sedikit, sudah habis. Dipakai ini untuk ini, udah habis. Dipakai untuk itu nggak bisa karena sudah habis tadi. Kalau orang-orang di luar sana yang energinya itu selalu mengisi terus-menerus, ketika dia membantu orang, energinya terisi terus. Nah itu luar biasa sekali. Dia bisa cepat keluar masuknya. Beda dengan seperti saya, yang baru masuk sedikit, energinya habis. Ya wes, ngecas dulu. Masuk lagi, habis lagi. Jangan-jangan baterainya bocor. Beli ke toko baterai yang nggak ada. Nah, beruntunglah buat sobat-sobat yang memiliki energi yang luar biasa, sehingga bisa konstan perjalanannya. Baik masuk, kemudian keluar, serta masuk lagi sesudahnya. Jadi, keluar, masuk, begini. Karena kita harus selalu terhubung dengan bagian PCT ini. Bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Dan caranya yang Master Muhammad berikan, itu harus dilakukan setiap saat dan diulang-ulang. Cara beliau ini adalah cara yang paling update, yang bisa dengan mudah dilakukan di zaman sekarang ini. Bukan cara yang sebelumnya itu salah, tidak. Tapi inilah cara yang paling update, yang bisa dilakukan setiap saat. Kapan saja bisa. Tidak harus di tempat-tempat yang sepi. Gitu. Saya waktu awal-awal belajar, itu kira-kira sekitar tahun 91, itu dilatih untuk tafakur atau meditasi, itu di pasar, sob. Di pasar menghadapi kopi, rokok, bau gorengan yang luar biasa, terus nasi campur, ya Allah. Itu tuh perjuangannya berat sekali. Baru mau diem sebentar udah ten-ten. Ada yang panggil-panggil ayam. Maksudnya dia jualan ayam gitu ya. Es teh gitu. Kalau di kereta kan mizon gitu enggak. Kalau di pasar enggak. Waktu zaman itu belum ada mizon. Nah, ketika kita bisa dapatkan titik fokus di tempat tersebut, itu jadi di tempat yang lainnya pun jadi enak. Karena itu tempat tersulit lah gitu. Dan itu dilakukan bukan untuk menuju ke bagian PCT, bukan. Tapi setelah kena bagian PCT, baru kemudian kita maintain, kita rawat keterhubungannya itu. Kalau sekarang kan enggak. Dia nyari, mana nih bagiannya? Oh ini sudah masuk ke dunia dalam diri nih. Berarti ini supernatural nih. Oh ini jiwa saya nih. Terus, oh ini cahaya yang ini percabangan cahaya. Masuk ke dunia cahaya itu luar biasa. Seperti ada di kitab-kitab. Nur ala nur. Divine light. Entah apa lagi lah namanya. Ada banyak namanya, sebutannya. Tapi ingat-ingat juga bagian perjalanan spiritual atau pengalaman spiritual masuk ke lorong cahaya itu baru awal. Itu adalah jalan masuk menuju PCT. PCT itu percikan cahaya Tuhan. Itulah sepercik dari cahaya Tuhan yang ditaruh di dalam diri kita. Itu adalah sepercik, hanya sepercik ya. Sedikit aja. Tapi itu udah luar biasa buat kita. Nah itu kita sedang masuk ke sana nih.
Yang ujung terdalam dari lorong itu adalah bagian PCT. Rohani, roh suci, roh Tuhan. Rohani itu jati diri. Roh suci, kemudian roh Tuhan. Terus kita masuk ke sana. Dan percabangannya itu ada banyak. Kalau dirunut dari bagian sains, itu neuron-neuron yang ada di otak ini, itu semua cahaya-cahaya ini ya. Kalau mau diwujudkan gitu. Kalau mau dilihat dengan mikroskop. Ada neuron, ada dendrit, dan segala macam. Di sini nih. Nah kita masuk ke sana semua tuh. Awal mulanya kan masuk ke situ tuh. Dari pineal gland masuk. Terus ke dalam. Katanya matanya kolbu, matanya hati itu di situ. Masuk di situ. Dan jiwa juga katanya melihat dari situ gitu. Itu masuk ke dalam terus. Nah kalau nggak ada yang ngenalin, ini perjalanannya lama sekali. Belum tentu bisa kita. Saya maksudnya. Bukan kita. Belum tentu bisa kalau orang-orang seperti saya ini kemungkinannya kecil lah. Percaya deh. Kemungkinannya kecil sekali. Untuk bisa masuk ke dalam diri dengan cara yang seperti itu. Kualitasnya nggak ada. Bakatnya itu nggak ada. Yang membimbing juga ya gitu-gitu aja. Sanad keilmuannya nggak jelas. Ya nggak bisa kan orang-orang seperti saya ini. Tapi saya beruntung ketemu dengan seseorang yang juga lebih gila ternyata dari saya gitu. Dan menuntun saya, bukan nuntun itu. Saya beruntung untuk dijorokin, didorong oleh dia masuk ke situ. Blung gitu. Oh, ternyata bisa ya, cepat sekali ya. Baru kemudian setelah itu diajarkan bagaimana caranya merawat keterkoneksiannya ini. Bagian spiritual dulu, baru supernatural. Kalau kita sudah dapatkan, keluarlah kecerdasan Tuhan dalam diri, atau yang sering saya bilang sebagai navigator itu. Dia memandu, dia mengingatkan kita. Bukan ketika hanya kita perjalanan dari dalam keluar, tapi juga nanti ketika kembali luar ke dalam. Dia yang memandu nih, si PCT ini, si navigator ini. Dan ketika kita keluar juga, terhubung dengan objek-objek lain yang ada di luar sana, yang tentu saja pastinya, kalau sobat juga milih, kalau mau keluar, itu pasti kan berhubungan dengan objek yang nilai energinya itu jauh lebih tinggi daripada kita. Sana. Apalagi kalau didampingin oleh navigator ini. Ketemu entitas-entitas yang nilai energinya jauh lebih tinggi, frekuensinya jauh lebih tinggi. Halo Mbak Purnama, selamat malam. Saya dari tadi juga menyimak kok ini Mbak Mega ini banyak hal yang pengen di-sharingkan, tapi saya yakin tuh pengalamannya luar biasa kok Mbak. Terus aja saya di-sharing Mbak. Nanti ada banyak sobat-sobat di sini juga yang pasti akan merespon sharingnya seperti apa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu kita ngikut-ikut orang, ikut-ikut pengalamannya orang, bukan pengalaman kita sendiri. Pengalaman yang paling benar, yang paling tepat itu adalah pengalaman diri kita sendiri. Tapi boleh juga kita lihat referensinya dari pengalamannya orang lain. Boleh bertukar referensi gitu, boleh. Sehingga kita tahu, oh ternyata ada juga toh yang seperti pengalamannya yang seperti ini. Ini referensinya ini. Nah disitulah kita saling menguatkan. Monggo yang mau merespon sharingnya Mbak Mega juga boleh di kolom komentar. Nggak apa-apa kok, semuanya juga boleh di sini karena kita belajar bareng-bareng nih. Saya aja baru belajar di sini karena saya juga tanya sama navigator dalam diri saya. Ini gimana? Ini gimana? Tapi saya nulis, yang saya tuliskan itu juga pertanyaan buat navigator supaya saya tahu nanti itu mau tanya apa ya sama navigator gitu. Nah, ketika sobat coba relaksasi energi masuk ke jiwa tenang juga bisa bertanya seperti itu ke navigator yang ada dalam dirinya sendiri gitu. Nah, ketika kita melibatkan navigator, mengalami supernatural, kemudian mengalami supranatural yang di luar-luar sana ini, di dimensi-dimensi yang tinggi sana, itu berarti kita sedang mendapatkan pengalaman supranatural, keluar diri. Nah, terus saya ingat juga dengan doktrin yang diberikan oleh guru saya di sekolah. Waktu awal-awal itu saya sekolahnya di sekolah Muhammadiyah ya. Bapak saya itu aneh kok ininya. Dia itu secara struktural itu orang Muhammadiyah.
Tapi kakek-kakeknya itu orang-orang NU, bukan abangan, struktural juga karena punya pesantren begitu. Tapi bapak saya ini orang Muhammadiyah. Tapi akhir-akhirnya dia menyatakan bahwa dia Muhammadiyah yang bersolawat dan melakukan ziarah kubur serta bermaulid juga. Akhirnya dia Muhammadiyah, iya, NU juga iya, amaliyah sehari-hari itu. Nah, saya tuh dengan bapak saya ini diajak lah dari kecil sampai dewasa. Kecil itu umur 5 tahun tuh saya udah diajak. Maksudnya itu kenapa saya diajak oleh bapak saya ini supaya nggak gangguin ibu saya di rumah, karena saya masih punya adik kembar gitu. Nah, kalau nanti saya di rumah itu pasti ngaco lah gitu, gangguin adik saya yang masih masih kecil ini. Akhirnya diajak. Entah itu pengalaman bapak saya menyembuhkan, dia melatih tenaga dalam, kemudian mengusir katanya makhluk gaib dari dirinya orang lain, kemudian kadang-kadang dijadikan teman curhat, dibuat orang untuk mencari solusi. Terus lama-lama dia belajar lebih dalam lah mengenai spiritualnya. Ya saya juga diajak juga. Terus diajak dia. Nah, karena saya bisa melihat, bisa merasakan, clear audio, clear voyang itu bisa. Nah itu akhirnya saya mulai bisa tuh melihat dan merasakan, mengalami gitu. Pengalaman spiritual masuk ke dalam diri gitu, ketemu bagian-bagian diri, kemudian serasa ada yang menemani, kemudian dapat pengalaman supranatural, ketemu dengan bagian lain. Nah, tapi diingatkan juga oleh bapak saya karena saya bertanya, gitu. Pak, ini katanya Pak guru di sekolah kayak gini nih nggak boleh. Katanya syirik begitu. Apa itu syirik kata bapak saya? Katanya syirik itu menyekutukan Tuhan. Atau apa ya? Yang benar apa begitu. Pokoknya itu syirik itu. Terus kata bapak saya, kalau kamu nggak tahu kenapa orang itu berkata begitu, mari kita dalami katanya. Supaya kita tahu itu baik atau tidak, benar atau salah, tepat atau tidak, bisa kita alami atau tidak. Dia mengajak saya terus akhirnya. Nah, pengandaiannya begini, pengandaiannya. Suatu saat ketika umur saya itu SMP gitu ya, masih SMP gitu, umur 11-12 gitu mungkin ya. Saya dilepaskan oleh dia. Pergi ke, nggak ada mall, karena saya dulu tinggalnya itu di pelosok ya, di daerah NTB sana. Di daerah NTB sana itu, atau Nusa Tenggara Barat, di Mataram, tahun-tahun itu kan nggak ada mall. Mallnya itu kan baru. Jarang juga saya ke Jawa, kecuali kalau liburan ke tempatnya Mbah di Pasuruan sama di Jawa Timur, di Mojokerto begitu. Baru saya ke Jawa, ketemu mall. Nah, akhirnya jalan-jalan itu ke pasar malam. Nah, saya dibolehkan jalan-jalan ke pasar malam. Ngelihat segala macam. Dikasih sangu. Tapi yang namanya dikasih sangu kan sedikit sangunya. Bisa habis juga. Harus ngirit. Permainannya ini nggak semua bisa dilakukan. Kenapa begitu? Ya karena sangunya nggak banyak. Oh, kalau saya main ini, uangnya tinggal sekian. Nanti saya pengen beli jajanan itu. Oh, harus diatur nih. Jadi mainannya harus nggak boleh semuanya untuk mainan. Karena ini juga bisa untuk jajan. Nah, yang dulu saya senangnya jajan itu terang bulan, tapi yang satu itu loh. Yang kecil. Yang tipis kecil gitu, terang bulannya bukan yang besar kayak sekarang. Itu tipis kecil gitu. Nah, saya sukanya itu. Nah, akhirnya setelah saya pulang ditanya bapak saya, kamu main apa aja gitu. Saya ceritakan, saya main ini. Bebas nggak kamu main? Dia bebas kan, nggak ada bapak. Tapi bisa nggak kamu main semuanya? Nggak bisa lah, uangnya cuma sekian gitu. Terus kamu beli apa aja nih kuenya gitu. Ini terang bulan gitu. Kok nggak beli kue-kue yang enak-enak itu sih yang lainnya? Lah uangnya nggak cukup Pak. Oke. Nah yuk sekarang pergi sama bapak. Nah ketika saya pergi sama bapak, itu tuh main apa aja tuh bisa.
Karena dijajanin, dibayarin kan tiketnya itu. Nah, saya bisa main semuanya nih karena saya sama bapak. Jajan juga begitu. Wah, semuanya saya bisa karena dibelikan. Bahagialah saya, seneng lah gitu. Nah, sampai rumah ditanya, enak mana? Kamu pergi sendiri apa sama bapak? Kalau bebasnya ya enak pergi sendiri. Tapi kalau sendiri itu nggak bisa ngapain, cuman bisa ngeliat aja. Secukupnya aja lah uangnya karena cuma punya segitu. Nah, kalau sama bapak, saya bisa semuanya. Bisa lihat itu, ini. Terus dikasih tahu cerita-ceritanya juga. Terus ketemu teman-temannya bapak juga. Gitu. Tadi kan ketemu om ini, anaknya ini, dikenalin juga. Terus ketemu om itu, anaknya ini. Oh, anaknya cantik tuh. Gitu. Oh ya, itu jadi memori gitu kan. Jadi ada seru lah gitu. Terus bapak saya bilang begini, ya itulah dunia spiritual. Dunia spiritual itu berjalan-jalan ke pasar malam, bisa jajan, bisa main apa-apa dengan bapakmu. Ingat-ingat, bapa itu adalah sebutan bagi Tuhan atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri menurut sebuah budaya, sebuah agama juga. Nah itu ketika kita berjalan-jalan dengan PCT, berjalan-jalan dengan navigator yang ada di dalam diri, terus ke sana ke sini, mengalami ini itu. Itulah dunia spiritual. Tapi kalau kamu sendirian ke sana sini, sepertinya bebas, tapi kamu nggak tahu jalan. Nggak bisa dapatkan semua kenikmatan yang ada di situ. Itu pesan bapak saya. Jadi sampai sekarang itu saya masih ingat. Dan kalau ada pertanyaan seperti awal tadi, bahaya loh jalan-jalan ke dunia supranatural, bahaya, hati-hati. Itu nanti syirik. Jelas, benar sekali itu. Bagaimana supaya tidak bahaya? Bagaimana cara kita untuk mengakses energi dalam diri, terus kemudian kita gunakan untuk mengobati, menolong seseorang dengan cara yang tepat. Tidak berbahaya, tidak membuat kita masuk ke frekuensi tertentu yang membahayakan. Yang akhirnya masuk ke dimensi supernatural atau supranatural. Bagaimana caranya? Ya ajaklah bapakmu. Ajak dia. Ajak si navigator ini jalan-jalan. Akhirnya semua yang kamu alami akan menjadi pengalaman spiritual. Karena kamu berjalan bersama spiritmu atau bersama navigator. Itu pesan bapak saya, Sob. Dan kemarin masih saya ingat lagi. Maaf, saya minum dulu. Jangan lupa air putihnya, Sob. Nggak cuma kopi terus, tapi air putihnya juga perlu ya. Jumlah air putih yang tepat itu adalah 60 cc kalau laki-laki dikalikan berat badan. Kalau perempuan itu kalau nggak salah sekitar 45 apa 50 sampai 50 cc dikalikan berat badan. Nah, ketika kita sudah mengalami kehidupan bersama navigator, akhirnya itu akan jadi pengalaman spiritual. Tapi kalau kita tidak mengalami itu, kalau kita tidak ajak navigator dalam pengalaman kita, akhirnya kalau orang sufi, penganut spiritual bilang bahwa itu adalah kesirikan. Karena tidak ada Tuhan di situ. Tidak melibatkan Tuhan di situ. Entah itu dunia supernatural lah, supranatural lah. Kenapa begitu? Karena kita mudah terjebak. Dengan asiknya mengakses energi, informasi dari bagian jiwa. Kemudian dari bagian cakra. Apalagi kalau yang punya masa lalu, reinkarnasi itu kuat. Kemudian menjadi seseorang yang luar biasa dulu di sana. High profile, high rank, rankingnya tinggi gitu. Nah, itu jadi keasikan. Ada lagi,
teknik untuk tersambung dengan objek lain yang ada di alam semesta. Yang frekuensinya tinggi, rendah, sedang, rendah, itu bisa dan ada. Bayangin, kalau kita pakai kemudian terjebak di sana. Akhirnya kita jadi berinteraksi terus dengan si objek ini. Lupa dengan bagian PCT kita sendiri. Lupa dengan navigator kita sendiri. Akhirnya itu akan membuat sirik, menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, Tuhan yang ada dalam diri kita ini wakilnya itu kan PCT, navigator. Nah, kita bisa jauh loh sob. Karena menarik, menyenangkan itu. Dan bisa-bisa itu memakan waktu yang lama sekali. Banyak orang ini terjebak di dunia itu. Saya nggak mau sebutkan entah itu di dunia dimensi atas, sedang atau bawah. Tapi akhirnya waktunya jadi habis dalam kehidupan ini. Sepertinya dia hidup di dimensinya dia sendirilah gitu. Asik di sana gitu. Ngeri itu sob, ngeri betulan. Tapi kalau kita bersama navigator, itu tuh ada yang mendampingin. Terus di sana itu kayak dapet bypass, bukan bypass, free pass. Bisa masuk ke sana ke sini. Terus bisa main-main ini itu. Kalau diizinkan sama navigator. Kalau nggak diizinkan ya wes, cuman ngelihat. Kalau kita nggak dirasa oleh navigator tidak mampu, ya kita nggak dikasih pengalaman itu. Kalau kita dianggap tidak butuh tahu atau tidak perlu tahu, dia nggak ngasih tahu. Jadi percuma kayak misalnya saya merasa kalau saya tanyanya 1 kali, menurut saya itu cukup. Kalau tanya 2-3 kali itu membuat nanti jiwa keinginan atau ego saya muncul. Maksudnya ketika saya tanya ke navigator kemudian diberitahu. Cukup sekali dan lupakan. Nggak usah berkali-kali. Kalau itu informasinya baik buat saya, pasti disajikan. Diberikan oleh navigator. Tapi kalau tidak, ya wes. Bukan jatah saya. Bukan jodoh saya informasi itu. Nggak apa-apa. Tawakal aja sudah. Yakin, pasrah, ikhlas gitu. Tapi yang penting, tanya dulu. Libatkan navigator. Ya maaf Mbak Lili, ini agak-agak, tapi kayaknya di sini oke deh Mbak. Di sini oke nih. Mudah-mudahan segera hilang ya Mbak. Jadi kalau kita tidak mengajak navigator, akhirnya pengalaman itu membahayakan sob. Karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang membantu. Bagaimana bila misalnya fasilitator atau orang yang kita anggap senior, orang yang kita anggap guru, master, masih orang ini ya, bukan Tuhan, orang. Itu tiba-tiba berhalangan ketika kita sedang mengalami sebuah pengalaman spiritual. Sedang masuk-masuk ke dimensi spiritual. Kemudian kita butuh pertolongan. Dan dia juga ketika itu sedang berhalangan, sedang sibuk bantu orang lain misalnya. Pokoknya berhalangan, jadi nggak ada yang nemenin kita. Kan repot nanti. Nggak ada yang narik kita kalau dibutuhkan. Nggak ada yang kita ajak sharing ketika kita mau tukar pendapat. Terus gimana caranya? Kalau kita terjebak dengan sesuatu juga nggak ada yang nolong. Tapi kalau dengan bagian PCT itu ngikut kemana-mana sob. Navigator itu selalu ada. Sebelum kita tanya, dia itu sudah nyiapin jawabannya. Saya sering sekali kepo dengan sesuatu begitu ya. Kepo akan ini itu, tuh pengen tahu ini, tapi juga capek juga ya sudahlah. Pokoknya tak liatin aja, aku pengen tahu ini, pengen tahu itu gitu. Tiba-tiba aku sadar gitu. Tiba-tiba akhirnya aku tahu. Duh, tadi aku jawab sendiri tuh pertanyaannya. Ternyata aku bertanya, kemudian aku juga menjawab. Tapi karena aku nggak sadar, aku nggak tahu bahwa yang aku keluarkan setelah pertanyaan itu adalah jawaban. Berarti pertanyaan ini jawabannya dikeluarkan navigator melalui mulut saya, begitu. Ditaruh informasi dan keluar lewat mulutku ini. Tapi aku nggak sadar bahwa itu adalah jawaban. Sebetulnya itu ada looping begini terus. Tanya, jawab. Tanya, jawab. Tapi bisa jadi suatu saat jawaban itu lebih cepat datangnya daripada pertanyaan kita. Kemungkinan bisa.
Karena sobat pasti tahu lah ya, karena dia itu maha mengetahui semuanya, karena dia ada di dalam diri kita, karena dia mengendalikan setiap bagian dari diri kita, setiap energi string, setiap tali temali energi, itu dia kendalikan semua. Jadi dia akan tahu sebelum kita sadari bahwa kita mau bertanya. Karena dia paling paham ujung dari semua ujung dari setiap proses yang ada di dalam diri kita ini berujung di bagian PCT tersebut. Terima kasih Mas, paham sekarang saya apa itu syirik, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah sudah paham. Mari kita berterima kasih kepada para PCT yang ada di dalam diri kita masing-masing yang mengirimkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan kita sendiri. Yang kadang-kadang menurut kita itu tidak dijawab. Tapi ternyata itu sudah ada jawabannya. Karena kita nggak mau ngambil jeda sesaat. Melihat diri kita lebih dalam lagi. Memperhatikan, mengamati ada apa aja. Setelah kita amati lebih detail, ternyata ada jawabannya juga di situ. Komplit, pertanyaan kita tuh komplit dengan jawabannya. Begitu juga dengan dia. Dia ngirimkan jawaban, nanti kita pasti bertanya. Itu ada kayak sistem yang looping begitu loh. Bersirkulasi begitu. Masih ngelak nggak Mbak Lili? Mudah-mudahan nggak ya. Ada yang bertanya ini, Mas siapa ya? Sobat D9852, sepertinya baru di sini. Berapa lama agar tercerahkan? Nah, supaya dapatkan pencerahan atau masuk ke bagian PCT, atau kalau umum, berapa lama supaya bisa tercerahkan? Ya tergantung skincare-nya ya, Sob. Kalau skincare-nya bagus, cepet cerah, glowing terus. Maaf, bercanda, maaf. Jangan lupa air putihnya. Nah, kalau kita ditemenin oleh navigator kemanapun gitu, sama seperti ketika saya jalan-jalan di pasar malam dengan almarhum bapak saya ketika itu. Jadi pertama, saya akan lebih terpuaskan untuk bermain dengan membeli kue-kue karena dibayarin oleh bapak saya. Dan saya juga merasa lebih aman, lebih nyaman juga, terhindarkan dari hal-hal yang berbahaya untuk diri saya sendiri. Begitu juga ketika kita beraktivitas dengan navigator. Ketika kita sedang mengalami sebuah pengalaman bersama navigator, akhirnya semua pengalaman yang kita alami itu jadi pengalaman spiritual, bukan pengalaman supranatural, bukan. Dan misalnya suatu saat ketika kita ketemu dengan seseorang, kita diminta oleh navigator ini untuk menyalurkan energi di dalam diri, dialirkan kepada orang tersebut. Kalau ini kita didampingin oleh navigator, akhirnya kita mengurangi bahayanya. Karena dia akan mengamati, dia akan menemani, dia akan melatih kita. Tapi kalau kita sendiri, wah, gayanya kan begitu kan. Kemungkinan besar kita akan terkena efeknya. Kenapa begitu? Ketika kita didampingin oleh navigator, itu frekuensi kita tinggi sekali. Dan kemungkinan untuk yang lain bisa masuk ke frekuensi yang tinggi itu kecil. Akhirnya frekuensi yang rendah itu nggak bisa masuk. Jadi minim ya, bukan tidak bisa sama sekali. Minim bahayanya, minim efeknya. Minim, bukan hilang efeknya. Nah, akhirnya kita bisa tahu nih, oh ternyata tadi navigator nyuruh yang ini toh. Oh ternyata karena ini gitu. Tapi kita tahunya ini setelah
setelah experience itu selesai, setelah pengalaman itu selesai, bukan kita dikasih tahu di awal, kita paham teorinya baru melakukan. Enggak. Kadang-kadang kita tuh didorong oleh navigator untuk langsung mengalami sebuah peristiwa. Dan di saat itu juga lah kita belajar. Pemahaman yang dikasih itu saat itu juga. Tapi kalau saya mungkin karena kapasitas otak saya ini kurang, pemahamannya itu kecil levelnya, akhirnya mengalami dulu, baru akhirnya diem aja. Baru paham setelah itu. Gitu. Bahkan kadang-kadang ya lama juga, diemnya itu lama gitu. Perlu mengalami sebuah peristiwa yang lain baru bisa paham gitu. Perlu mencari padanan kata yang tepat, perlu dipantik oleh sebuah kejadian untuk bisa paham gitu. Nah, kalau ada yang tanya bagaimana apakah berbahaya mendapatkan sebuah pengalaman tanpa didampingin oleh navigator? Ya sudah tahu jawabannya, nggak usah ditanyakan lagi. Saya yakin sudah tahu. Bagaimana menurut sobat? Saya mau nyeruput kopi saya ini. Kalau menurut sobat bagaimana? Kalau kita mengalami sebuah peristiwa bersama navigator kita sendiri yang ada di dalam diri, itu bagaimana? Apakah itu berbahaya pengalamannya? Ataukah tidak? Ataukah pemahaman itu bisa didapatkan cepat, kita belajar dulu baru kemudian kita mengalami? Ataukah dipahamkan oleh navigator? Apakah berbahaya bila kita mengalami pengalaman supranatural tanpa didampingi navigator? Bagaimana menurut sobat? Jangan lupa kopinya sobat, tetap. Nggak hanya air putih yang penting, kopi juga penting. Tapi ya jangan 4 liter kopinya ya, secukupnya lah. Mbak Chandra mana ya malam ini? Itu biasanya Mbak Chandra itu kopinya banyak tuh, kopi plus nikotin. Kafein plus nikotin itu enak banget. Bagaimana menurut sobat? Apakah kita mendapatkan pengalaman supernatural tanpa didampingi navigator itu berbahaya? Ataukah pengalaman supranatural tanpa didampingi navigator itu bagaimana? Bahaya nggak sih? Saya pengen tahu ininya. Bagaimana sih jawabannya kira-kira? Halo Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah join. Halo Mbak Yunisa Fitri. Makasih ya udah join di sini Mbak. Bahaya jika tak ada yang bimbing, tersesat di jalan. Nah, itu betul tuh. Nah, itu menurut Mbak Yunisa. Kalau menurut Mbak Eva gimana? Mbak Eti, mana dia Mbak Eti? Halo Mbak Eti. Dia yang dikasihi oleh kekasih Tuhan dan dikangenin oleh Tuhan ya. Aduh, luar biasa sekali. Bagaimana menurut Mbak Lili? Kalau menurut Mas Novi, sering berjalan waktu akan terulang dengan masalah yang dulu belum paham, muncul dan akan datang jawabannya sekalian. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya kalau didampingi navigator ini bahaya nggak sih? Atau bahayanya jadi berkurang ketika kita mengalami pengalaman entah itu supernatural, entah itu supranatural, bahaya nggak sih? Ditinggal mudik pembimbing, akhirnya sekarang berjalan sendiri. Nah tuh, aku doakan supaya pembimbingnya itu cepat baik perjalanan jiwanya di sana Mbak. Aku juga habis ditinggal oleh bapakku, ditinggal mudik juga. Nah menurut Mbak Purnama ini, aku lupa namanya. Mbak Lili juga apa ya? Bukan. Lupa aku, maaf Mbak. Menurut Mbak Purnama ini, bahaya Master. Nah tuh, yang ini bahaya. Navigator ini apakah sama dengan kolbu Pak? Nah kalau Mas Edi ini karena belum menyimak, dia langsung tanya hal yang seperti ini. Coba nanti minta tolong ya, please minta tolong lihat di profil saya ini, di galeri, itu saya pin, itu ada anatomi diri, peta perjalanan spiritual ke dalam diri. Nah Mas Edi bisa lihat di situ supaya tahu bagian-bagian anatomi dari diri itu disebut sebagai apa saja. Please nanti dilihat di situ ya. Jadi bisa terjawab. Nanti disimak aja dulu. Karena saya sering menjelaskan juga sebetulnya di awal tadi, hati itu apa, kolbu itu apa, hati itu ini isinya apa aja.
anatomi itu diri itu apa aja. Nah, coba disimak dulu Mas Edi. Kalau enggak bisa dilihat di VT saya yang judulnya Anatomi Diri Peta Perjalanan Spiritual. Tidak bahaya dan gelombang pensinergian dari segi pengalaman pasti ada protek dan filter yang diberikan. Proteknya dari mana, Mas? Ya itu mungkin Mas Novi. Mas Novi mungkin punya kemampuan untuk memprotek. Tapi kalau orang-orang seperti saya ini, aduh. Siapa yang protek? Harus ada, kalau saya pilih didampingin, karena kualitas saya ini nggak ada. Kalau ada navigator, beres. Kayaknya begitu. Sama seperti ke pasar malam. Nah, navigator. Yes, sip. Nah, kayak katanya Mbak Lili juga gitu, Mbak Purnama juga begitu. Nah, kalau kita didamping ini jadi lebih enak. Kita bisa berinteraksi dan dapatkan pengalaman-pengalaman, kadang-kadang insight atau hikmah itu dikasih tahu kisi-kisinya. Ya, memang ini membuat tidak mandiri ya. Tapi kemandirian di spiritual menurut saya itu adalah omong kosong. Emang mau jalan, kalau saya ya, karena saya yang tidak punya kualitas, akhirnya saya memilih untuk ya minta didampingi. Jadi doa saya setiap saat, doa yang pertama kali saya ucapkan ketika saya akan melakukan sebuah aktivitas, atau bahkan di tengah aktivitas, atau bahkan nanti di akhir aktivitas itu ada doanya begini. Tuhan hadir ya, please, hadir ya, hadir dalam diriku Tuhan, please temani aku, bimbing aku, latih aku, dampingin aku selalu ya, please, gitu terus. Hadir selalu dalam kesadaran saya Tuhan. Itu doa saya. Kalau buat sobat yang powerful, punya banyak kualitas di dalam dirinya, mungkin kemandirian secara spiritual itu menjadi menyenangkan. Tapi kalau tidak, seperti saya, akhirnya mending didampingin. Nah, perjalanan spiritual kita ke dalam diri itu tadi, atau keluar dari dalam diri, itu kita akhirnya jadi tahu. Dan menurut saya pribadi, menurut saya, laku spiritual yang paling tepat adalah, yang dibutuhkan sekarang adalah disambungkan dan kemudian mengamati. Apa aja yang ada di bagian diri kita ini. Itu memang pekerjaan yang tidak keren lah. Itu pekerjaan yang tidak keren. Karena yang keren itu karena healing. Oh, ngajak jalan-jalan ke dimensi sana. Oh, masuk ke pipeline atau jalan spiritual, jalan cahaya masuk ke dalam diri. Masuk ke dimensi ini, frekuensi ini, ketemu dengan ini, dengan itu. Di sana pengalaman supranatural itu keren sekali. Astral projection, waduh apalagi itu. Rogo Sukmo, luar biasa. Tapi kalau masuk ke sini terus diem, mengamati, ada apa aja ya di dalam diriku? Aku titeni bahasa Jawanya. Diamati. Ada apa aja nih? Oh, ada pikiran. Oh, ternyata saya ini begini begitu. Oh, amarah saya begini, ini begini. Apalagi kalau kita bisa masuk ke jiwa tenang. Coba pakai relaksasi energi, masuk ke jiwa tenang. Nah, di jiwa yang tenang ini tadi, kita bisa mengamati lebih detail. Sehingga kita bisa tahu, kalau saya pribadi, yang saya lihat itu jelas banget yang ada dalam diri saya, itu yang pertama bukan navigator. Tapi ego saya sendiri, yang nggak mau dikasih tahu orang lain, merasa benar sendiri, keinginan-keinginan saya terhadap ini, itu, ini, apa, semuanya. Halo Mbak Nani, lama nggak join Mbak Nani. Terus kemudian saya bisa melihat amarah saya yang meluap-luap, yang seolah-olah itu awalnya menjadi sebuah semangat, tapi kalau kelamaan dia menjadi amarah yang mendasari bekerjanya keegoan saya, keegoistisan saya. Keinginan-keinginan saya ini dikendalikan oleh amarah juga, didorong begitu. Atau bahkan amarah itu juga muncul karena dorongan dari keinginan, ingin menguasai.
karena merasa paling benar sendiri, karena ego. Itu yang paling kelihatan. Baru nanti kalau lama diem, baru lama-lama, oh saya tahu itu ada navigator. Karena sebelumnya saya ngelihat dia itu nggak ada di situ. Ini bukan bagian diri saya ini. Ini sesuatu yang lain ini. Amati terus sehingga kita tahu mana yang navigator, mana yang tidak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita pakai cara yang tepat, coba Mas Yaku relaksasi, nah, udah ini kan, sudah sering lakukan itu. Kemudian dapat cahayanya itu. Bahkan cahayanya itu muncul ketika menutup mata, dia muncul. Membuka mata itu masih terasa gitu cahaya. Jadikan itu sebuah booster yang menemani pengamatannya. Lama-lama itu jadi tahu mana yang navigator, mana yang diri kita sendiri. Dan jangan percaya orang yang menunjukkan tanpa dialami oleh pengamatannya sendiri. Terus saja begini terus diamati. Kalau yang pakai relaksasi energi, ikut program saya itu biasanya lebih tahu. Karena sudah mengalami. Oh, ini saya kalau tenang itu begini toh rasanya. Pengalamannya ini. Oh, sekarang ini saya nggak tenang nih. Tahu saya, karena berbeda dengan sebelumnya. Oh, sekarang yang saya amati ini. Lama-lama tahu ada bagian ini dalam diri saya. Tiba-tiba kok ada bagian yang baru nih. Ini apa ya? Diamati terus. Akhirnya suatu saat, siap bos. Oh, ternyata itu bos kita tuh. Itu juragannya tuh. Si navigator maksudnya. Nah, itu dia betul Mbak Nani. Perjalanan menuju ke atas justru dilakukan dengan perjalanan ke dalam diri, immersion, menyelam ke dalam diri. Jadi kalau mau ke sana, jalan tercepat ke sana adalah ke sini dulu. Ke dalam diri maksudnya, bukan ke saya, ke sini dulu. Daripada jauh-jauh ke sana, nyoba dulu ke sini dulu. Karena siapa tahu, siapa yang bisa bilang, daripada kita jauh ke sana, nyari sesuatu hal, ternyata ketemunya di sini, di dalam diri. Nah, tapi kalau kita sudah bersama navigator, ini sainsnya gini nih. Minggu depan akan saya buat jadi detail ke sebuah pengalaman yang judulnya Science of the Light gitu. Jadi ketika kita sudah bersama navigator, masuk ke dalam bagian PCT atau dicemplungin oleh fasilitator kita, nyemplung, masuk, nyambung ke bagian PCT. Kemudian kita digerakkan. Tanpa sadar, gerakan ini sebetulnya prosesnya adalah gerakan ketika dari spiritual masuk ke supernatural. Jadi orang-orang sufi itu bilang bahwa yang terbaik adalah spiritual. Dan ketika kita mengalami kejadian pengalaman supernatural bersama navigator, akhirnya pengalaman supernatural itu menjadi spiritual karena kita didampingin. Tapi secara teknisnya, secara sainsnya, itu adalah pengalaman supernatural. Karena masuk ke bagian diri kita yang, kalau diri kita terdalam adalah jiwa lah ya. Kita yang jiwa ini. Tapi yang lebih dalam dari jiwa, yang bukan kita ada, yaitu navigator atau PCT tadi. Itu perjalanannya begitu. Keluar dari spirit, masuk ke super. Kemudian kalau keluar itu supra. Tapi kalau semuanya ini didampingin oleh navigator, itu akhirnya pengalaman supernatural dan supranatural menjadi spiritual banget. Asal didampingin sama navigator. Mas Iwan Susilo nih. Mas, ketika kita diberi suatu petunjuk kebenaran, tapi bertentangan dengan kebenaran orang lain. Coba amati lagi, Mas. Banyak-banyak mengamati.
Jangan dijudge dulu bahwa itu sebuah kebenaran. Amati dulu. Dari mana munculnya kebenaran ini, informasi ini, petunjuk ini. Jangan-jangan itu dari ego kita sendiri. Kalau saya pribadi begitu. Nah, saya dapat sesuatu nih. Ini dari mana nih? Jangan-jangan dari ego, dari amarah, dari keinginan. Kalau terbiasa mengamati, mana Mas Yaku ini? Dia mulai terbiasa mengamati Mas Yaku ini. Kita jadi tahu, oh ini tuh bagian yang ngeluarin informasi ini tuh bagian ini toh. Oh ini masih diri saya sendiri, oke lah. Oh ini bagian itu tuh, oh itu keinginan, ya. Oh yang ini nih, yang keluar yang ini nih, si A nih. Ternyata itu logika kita. Amati lagi, terus begitu. Mengamati diri sendiri melalui diam, hening, ketemu navigator. Ya, begitulah. Halo Mas Reza, Atmana Masti, saya lembur jadinya. Maghrib baru pulang. Iyalah, masa lembur sampai pagi terus di room? Kan juga perlu. Akan jadi pengalaman spiritual ketika lembur di kantornya itu didampingi navigator. Nah gitu loh Mas. Jadi semua pengalaman itu jadi spiritual karena itu didampingin sama navigator gitu. Nggak ada lagi supernatural, nggak ada lagi supranatural, nggak ada. Karena semua didampingin oleh navigator. Akhirnya semua pengalaman ini adalah pengalaman spiritual karena kita bersama navigator. Ya alhamdulillah, lanjut lebaran dulu ke Ponpes, baru kelar Mas Angga. Selamat berlebaran. Banyak dapat THR enggak Mas? Amplop. Kalau enggak banyak dapat kue-kue lebaran enggak yang dibawa pulang loh ya. Harapan palsu gitu. Saya kira bawa mana nih adikku cantik Windy nih. Aku kira tuh bawa pulang ke rumah itu dikasih monde. Setelah dibuka kalengnya itu rengginang taunya Dek. Masih mending di kali yang berikutnya itu isinya kerupuk. Ya Allah, masih mending rengginang. Dapat rengginang enggak Mas Reza? Nah, Mas Yaku nih. Ini seorang pengamat yang menurut aku tuh kecepetan Mas. Aku nggak ngerti. Dulu aku belajarnya tuh nggak kayak gitu. Lama loh belajarnya. Entah Mas Yaku ini kok bisa cepet banget gitu loh. Kualitas yang berbicara itu Mas. Iya Master, itu yang saya rasakan sekarang berbagai macam rasa ego palsu yang muncul banyak banget. Nah, akhirnya bisa lebih detail kan Mas. Nah dulu aku begitu itu berapa tahun tuh Mas. Baru bisa mengamati lebih detail. Nah ini Mas Yaku tiba-tiba aja nih, baru sebulan kayaknya. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Aku kagum juga, luar biasa. Orang sekarang itu belajar spiritual itu nggak kayak orang dulu. Orang dulu itu mungkin akses ke informasi, akses ke orang itu kan sedikit. Nggak bisa nyari, nggak ada TikTok kayak gini, nggak ada sosial media. Medianya tuh kurang gitu loh. Jadi trik-triknya itu juga nggak banyak dapat. Sekarang itu luar biasa sekali. Mas Angga mirip Bang Sander ngode THR mah. Tunjangan hari raya. Kongguan isi rengginang. Nah itu dapat kan itu. Kongguan isi masih mende. Aku kemarin tuh dapatnya kaleng monde. Isinya kerupuk. Wah luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Halo Mbak Ica Cut Arista. Monde isi kerupuk. Lah itu, makanya harus didampingin navigator. Jadi makanya aku tanya, pengalaman berlebaran ke sana ke sininya tadi itu berhasil mendapatkan apa? Dapat THR amplopan, dapat kue yang dibawa pulang, bukan cuma kue yang di situ tapi dibawa pulang. Dan harus dipastikan dibuka lagi. Jangan kayak aku, bukan kongguan isi rengginang, tapi monde isi kerupuk. Parah itu sih. Parah. Mana Mas Yaku ini tadi?
Ayo di-share lagi Mas, gimana caranya tuh? Detail-detail apa aja yang bisa diamati? Dan mulai bisa diamati nggak? Jebakan-jebakan dari kalau mengamati kejadian yang katanya inner child atau trauma dari masa lalu, itu rasa sama sensasinya mulai bisa diamati nggak? Atau tetap menjebak? Kalau aku sih banyak kejebaknya Mas, nggak tahu kalau Mas Yaku gimana nih? Mas Reza nih jangan janji-janji palsu aja. Yang dibawain monde si kerupuk nanti. Kopi gitu kayaknya tuh wah mau bawa kopi gitu. Pas dibuka ya nggak bisa dijawab itu apa. Nah sobat ada yang mau sharing nggak? Bagaimana sih pengalaman spiritual, pengalaman supernatural atau pengalaman supranatural? Wis, Mas Iwan Susilo nih. Kalau aku lebarannya dapatnya toples isi PCT. Wah, jackpot dong. Alhamdulillah. Kalau aku dapatnya itu tadi, Mas. Toples monde isinya kerupuk. Kalau Mas Iwan nih, alhamdulillah, aku juga mau nih, alhamdulillah. Aku berdoa supaya aku juga dapet, orang-orang sekitarku dapet, dan semuanya yang ada di room ini juga dapet.